Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih Pak cara daftar untuk jalur domisili untuk reguler dan domisili sebaran ya, khusus di jenjang SMA ya, karena untuk jenjang SMK itu tidak ada pembagian kuota mengenai reguler ataupun sebaran. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan menjelaskan ya, jadi yang dimaksud reguler dan sebaran itu bagaimana, terus cara daftarnya itu bagaimana. Ya, terus nanti untuk pembagian kuotanya atau pagu untuk reguler dan sebaran itu bagaimana. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana sih nanti metode seleksinya. Ya, metode seleksi atau pemeringkatannya. Ya, mungkin ini nanti kita akan jelaskan di domisili reguler sebaran cara daftar bagaimana. Mungkin nanti videonya agak sedikit panjang teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek mana teman-teman yang dibutuhkan gitu ya. Oke, yang pertama untuk jalur domisili nanti dibuka ya. Ini berbarengan dengan SMA dan SMK, tapi nanti SMK tidak kita bahas ya. Kita akan fokus di SMA karena nanti di SMA ini ada reguler dan sebaran, itu bagaimana cara daftarnya. Nanti untuk pendaftaran di tanggal 26 sampai dengan 27 Juni 2025 gitu ya. Terus berikutnya teman-teman kita akan bahas di sini untuk cara daftarnya itu bagaimana Pak untuk reguler dan sebaran. Itu apakah kita nanti daftar 2 kali ya atau mungkin cukup daftar 1 kali saja. Yang pertama kita pahami dulu untuk jalur atau jadwal pendaftaran ya, harus paham dulu. Nanti setelah kalian paham di jadwal pendaftaran nanti ada pengumuman dan lain sebagainya ya. Terus berikutnya kita akan pahami dulu untuk jalur domisili SMA ya. Jalur domisili SMA itu teman-teman bisa memilih 3 paling banyak ya, jadi maksimal itu 3 sekolah ya. Nah, tentunya semuanya di wilayah dalam rayon. Tentunya teman-teman sudah paham ya, jadi kalian itu masuk di rayon mana saja, terus sekolahnya itu ada berapa. Nanti tidak harus 3 ya, kalian boleh pilih 1 saja, boleh pilih 2 sekolah, boleh pilih 3 sekolah, boleh. Jadi maksimal 3, maksimal itu paling banyak ya. Jadi kalau misalkan pilih 1 atau 2 boleh, tidak masalah itu ya. Terus berikutnya ini pembagian kota atau pagu ya. Jadi pembagian kota atau pagu atau kebutuhan sekolah ini belum kita bahas teman-teman ya, di video kita belum ada. Nanti mungkin insya Allah berikutnya ya kita bahas khusus untuk mengenai pagu atau kota. Nanti cara lihatnya bagaimana. Nah, untuk pembagian kota atau pagu ya, sebenarnya untuk di jalur SPMB 2025 di jenjang SMA, di sini nanti ada sebenarnya yang dimaksud domisili reguler dan sebaran itu hanya istilah di pembagian kotanya atau di pembagian pagunya. Jadi kalau jalur domisili SMA ya, jalur domisili SMA itu ada 35%, tapi di dalam 35% itu dibagi menjadi 2 jalur ya. Jalur yang pertama adalah 20% untuk domisili reguler dan 15% untuk domisili sebaran. Ini sebenarnya hanya istilah pembagian pagunya ya, atau istilah kuotanya ya. Jadi teman-teman jangan bingung nanti ketika reguler dan domisili ya, ini reguler dan sebaran ini sebenarnya jadi satu, yaitu masuk di domisili sebaran. Cuma nanti yang dibagi itu hanya kuotanya ya. Jadi nanti siswa siapa yang bisa masuk di domisili reguler, siswa siapa yang bisa masuk di domisili sebaran, itu sudah otomatis dilakukan oleh sistem gitu ya. Terus berikutnya untuk perbedaan domisili reguler dan sebaran, ini kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video kita ya, ini mengenai ini ya, jalur domisili SMA atau SMK. Nah, ini ada perbedaan domisili reguler dan sebaran. Mungkin teman-teman nanti bisa search saja ya, atau bisa ketikkan saja sebaran seperti ini ya. Nanti di video kita sudah ada ini mengenai pembahasan mengenai jalur domisili sebaran ataupun reguler ya. Nanti ketikkan aja sebaran, nanti sudah ada informasi mengenai ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di sini. Nanti kalau kita jelaskan kembali, saya rasa lebih panjang lagi gitu ya. Oke, berikutnya untuk jalur reguler ya. Nah, ini ada domisili reguler ya. Nah, ini domisili mana tadi? Oke, sorry ya. Ini domisili reguler ini diperuntukkan bagi calon murid baru ini yang berasal dari wilayah dalam rayon ya, yang diperingkat. Jadi sebenarnya ya, berdasarkan kriteria pemeringkatan pada jalur domisili sampai dengan mencapai kuota 20%. Ya, artinya nanti misalkan ya, 20% ini misalkan yang 20%-nya ini misalkan 10 siswa ya, 10 siswa. Kalau jalur domisili itu yang diambil itu kan nilai tertinggi ya, dari nilai akhir yang paling banyak. Jadi nanti berarti ada siswa yang diterima 1 sampai 10 siswa. Ini dengan nilai paling tinggi. Misalkan tinggi 98, paling rendah 90 misalkan. Ya, berarti nanti yang diterima di jalur domisili reguler ya, dengan kuota 20%. Nah, kalau sebaran ini adalah bagi calon siswa yang berasal dari semua kelurahan atau desa
di wilayah dalam rayon dan dibagi dengan rata-rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15%. Nah, jadi nanti misalkan teman-teman nanti tidak diterima di jalur reguler ya, nanti ada kemungkinan kalian masuk di domisili sebaran. Kalau domisili sebaran itu kalian tandingnya itu dengan anak-anak yang daftar dari kelurahan atau desa kalian sendiri. Ya, misalkan dari desa A ya, desa A ini daftar di SMA A misalkan ya, SMA A. Maka semua yang ada di desa A ini nanti akan tanding dengan kalian yang sama-sama menuju di SMA A. Yaitu sebarannya. Jadi nanti kalian ada kemungkinan kalian nanti bisa masuk di jalur reguler ya, di domisili reguler jika kalian menang ya dalam nilai akhirnya bisa mencapai 20% ini, kuotanya adalah 20%. Ya, kalau domisili sebaran ini yang ditandingkan adalah kalian itu dari desa A ya, dari desa A nanti kalian akan bertanding di sekolah tujuan, misalkan sekolah A. Nanti semua desa yang semua anak-anak dari desa A ini yang daftar di SMA A nanti akan ditandingkan di sebaran. Ya, tapi kalau reguler sudah diterima di reguler ya kalian nggak mungkin ditandingkan lagi di domisili sebaran, maka nanti ada proses seleksinya. Oke ya, nanti lebih jelasnya mungkin kalian bisa cek di video kita ini ya. Oke, terus ini contoh kuota atau pagunya ya. Jadi misalkan sekolah A ya, sekolah A itu membuka 8 kelas, per kelasnya 34. Berarti nanti jumlah siswa yang dibutuhkan seluruhnya ini kan 288. Ini seluruhnya atau total. Nah, tapi nanti kan dibagi ya, dibagi di jalur domisili kan ada 35, reguler 20, sebarannya 15. Ini contohnya. Jadi nanti misalkan di reguler itu yang diterima hanya 58 siswa, sedangkan sebaran yang diterima hanya 43 siswa. Itu ya nanti khusus pagu kita jelaskan di video kita berikutnya. Oke, ini kalau ini sebaran ya, ini kalau sebaran. Ya tadi ada kuota kan di sekolah A ya, misalkan kuotanya 60 nanti dibagi per desanya. 60 kan dibagi per desa ya, desa A, desa B, sampai seterusnya. Ini kalau 60 kan dapat 6 semua, total 60. Kalau misalkan kuotanya di sekolah BB ya, misalkan 21, maka nanti dibagi. Nah, yang paling banyak ya itu adalah sekolah yang terdekat dengan sekolah BB ya, dan seterusnya itu ya. Terus berikutnya untuk pembagian rayon, kalian juga harus paham ya, pembagian rayon itu diambil dari desa atau kelurahan yang terkecil ya, jadi yang diambil dari desa atau kelurahan terkecil. Terus berikutnya nanti pembagian rayon bisa cek ya di wilayah rayon. Nanti untuk pembagian rayon kalian juga bisa cek di sini ya, ketikkan aja rayon. Nah, nanti ada pembagian rayon. Nah, nanti teman-teman bisa cek ini ya, cara memilih rayon, cara melihat pembagian rayon dan sebagainya. Terus nanti pembagian rayon kalian cek, karena domisili kalian hanya bisa daftar di dalam rayon saja. Ya, misalkan ini sekolahnya 2, ya berarti nanti kalian hanya bisa daftar maksimal 2 sekolah. Kalau misalkan di sini di dalam rayon kalian misalkan ada lebih dari 3, ya berarti kalian nanti bisa memilih maksimal 3 sekolah. Ini misalkan kan ada 4 sekolah ya, berarti nanti kalian bisa memilih 3 sekolah. Ya. Terus berikutnya kita akan bahas untuk cara daftar di jalur domisili reguler dan sebaran. Ini untuk cara daftarnya ya. Sebenarnya cara daftarnya itu sama ya. Cara daftarnya sama dengan video yang sudah kita buat terkait dengan cara daftar di jalur domisili SMA. Ini ya. Nah, ini cara daftar jalur domisili SMA. Ya, sebenarnya sama dengan ini. Ya, nanti kalian sama ya, kalian masuk di spmpjatim.net, terus berikutnya ya kalian pilih pendaftaran, pilih jalur domisili, nanti kalian pilih yang jalur domisili SMA ya. Setelah dipilih SMA, nanti seperti biasa ya, masukkan PIN, masukkan NISN, tanggal terbit KK SKD, centang saya buka robot dan klik masuk. Nah, ini nanti tambahkan data siswa ya. Setelah data siswa, memilih sekolah, syarat dan ketentuan, finalisasi, selesai. Jadi sebenarnya untuk sebaran dan reguler itu hanya istilah dalam pembagian kuotanya saja. Ya, paham ya? Jadi nanti setelah kalian daftar seperti ini ya. Nah, setelah kalian daftar seperti ini, nanti kalian memilih sekolah pilihan pertama atau kedua ya. Nah, ini misalkan kalian milih di dalam zona, karena di jalur domisili SMA itu kan hanya bisa memilih di dalam rayon. Jadi tidak ada luar rayon. Ini berbeda dengan nanti di jalur nilai. Nah, dalam rayon ini dilihat teman-teman ya, kalau misalkan pembagian wilayah kalian itu di sini hanya ada 2 ya, misalkan hanya ada 2 sekolah misalkan ya. Nah, berarti nanti yang muncul ya hanya ada 2 sekolah. Ya, misalkan ini kan yang muncul kan 2 sekolah. Dalam rayon kalian hanya 2 sekolah, maka di sini yang muncul di dalam rayon kalian hanya bisa memilih 2 sekolah ini. Berarti pilihan 1 sama pilihan 2 saja. Ya. Nah, pilihan 3 sudah tidak ada karena di kalian dalam rayonnya itu hanya ada 2 sekolah. Ini ya. Nah ini berarti hanya ada 2 sekolah saja, yang pilihan ketiga ini tidak ada, berarti dipilih tidak memilih, berarti kalian hanya bisa memilih 2 sekolah karena di pembagian rayon itu hanya 2. Tapi kalau nanti misalkan di dalam rayonnya itu misalkan ada lebih dari 3 atau misalkan 3 seperti ini ya, 3 seperti ini, berarti kalian nanti bisa memilih 3 sekolah di dalam rayonnya. Misalkan pilihan 1 ya,
terus nanti bisa milih lagi pilihan 2, terus bisa milih lagi di pilihan 3. Nah ini ya, ini kalian bisa memilih 3 sekolah di dalam rayon. Kalau misalkan nanti di pembagian zonanya atau rayonnya kalian ada 3 sekolah atau mungkin lebih dari 3 sekolah. Ya, paham ya? Terus berikutnya, kalau kalian sudah memilih sekolah, sama ya, berikutnya setelah kalian akhiri ya, ini diklik selanjutnya. Jika sekolah sudah selesai dalam memilih, nanti di sini kan setelah kalian memilih sekolah, klik selanjutnya ya. Nanti berikutnya di sini ada syarat dan ketentuan. Silahkan dicentang selanjutnya. Dan ini proses finalisasi. Ya, finalisasi teman-teman cek dulu pemilihan sekolahnya, pastikan sudah betul. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga ya. Atau mungkin hanya 1 sekolah saja, 2 sekolah saja boleh. Ya, nanti kalau sudah disimpan permanen. Ya, kalau sudah disimpan permanen ini ya, maka nanti kalian sudah selesai ya, pendaftaran selesai, kalian bisa mencetak bukti pendaftaran. Ya, maka pendaftaran jalur domisili SMA selesai. Kalian otomatis sudah daftar di domisili sebaran sama domisili reguler. Ini sudah otomatis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara sistemnya. Ya, bagaimana Pak proses seleksinya ya? Ketika tadi kalian ada 2 domisili ya, domisili reguler sama domisili sebaran. Ya, tadi kan ada kuota kan 35% ya. 35% yang di reguler ini adalah 20, yang di sebaran ini adalah 15. Nah, ini kita akan pahami dulu untuk sistem pemeringkatannya atau sistem seleksinya. Ini nanti kalian bisa baca ya di sini, nanti masuk aja di prosedur. Kalian masuk di kriteria pemeringkatan. Di sini ada mengenai simulasi seleksinya. Ya, simulasi seleksi untuk jalur domisili SMA. Oke ya. Nah, kita jelaskan untuk bagaimana sih Pak prosesnya untuk jalur reguler sama sebaran. Nah, ini proses seleksinya seperti ini. Jadi yang pertama, jika kalian paham ya, jadi untuk siswa itu kan diberi pilihan 3 sekolah. Ya, 3 sekolah atau 2 sekolah atau 1 sekolah boleh. Ya, pertama cek dulu tergantung dari rayonnya. Di dalam rayon ada berapa sekolah. Nah, ketika ada 3 sekolah ya, kalian misalkan memilih 3 sekolah ya, ini 1 sekolah dicek dulu ya. Pilihan 1 ini akan ditandingkan lagi di domisili reguler. Ya, apakah kalian nanti masih masuk di kuota 20% apa tidak? Ya, misalkan tadi tak kasih contoh kuota sekolah misalkan 10 anak ya, 10 anak. Pendaftarnya 15 ya. Nah, berarti nanti yang diambilkan hanya nilai tertinggi 1 sampai dengan 10. Berarti nanti ada 5 anak yang tidak diterima. Ya, berarti nilai anak ini 10 ini akan dicek nilai yang paling tinggi. Karena untuk domisili kan sekarang menggunakan nilai akhir gabungan ya. Nah, setelah diterima di sini akan dicek ya, akan ditandingkan di domisili reguler dulu. Ini kan kuotanya 20%. Nah, kira-kira kalian masih masuk enggak ya? Misalkan kebutuhan sekolahnya 10. Nah, ini dicek. Jika kalian diterima, artinya kalian masuk di domisili reguler, maka proses di domisili sebaran kalian tidak akan dicek. Jadi sudah stop ya. Artinya stop itu bagaimana Pak? Kalian bisa langsung daftar ulang. Oke, paham ya? Jadi ini seperti ini. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama ditandingkan dulu di domisili reguler nanti sampai mencapai kuota 20%. Misalkan kuota 20% adalah 10 anak, berarti nanti yang diambil nilai tertinggi dari 1 sampai dengan 10. Berarti kalau yang daftar 15 ada 5 anak yang tidak masuk. Pak, bagaimana dengan yang 5 anak ini? Yang 5 anak ini ya. 5 anak kan masih ada 5 anak. Yang 5 anak nanti ketika dia di domisili reguler tidak diterima, maka dia akan ditandingkan lagi ya di sini kan. Contohnya kan 5 anak nggak diterima ya, karena pendaftaran 15, kuota regulernya itu misalkan 10. Maka dia akan ditandingkan lagi di domisili sebaran. Ya. Nah, kalau yang sudah diterima kan dia sudah tidak ditandingkan di sebaran karena dia sudah diterima di domisili reguler. Maka dia langsung bisa daftar ulang. Nah, jika tidak diterima akan ditandingkan lagi di domisili sebaran, termasuk yang 5 anak ini. Gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan diterima ya, kalau diterima berarti dia bisa langsung daftar ulang, maka proses selesai. Berarti kalian diterima di jalur domisili sebaran. Nah, ini paham ya? Nah, jadi dilihat dulu, jadi ditanding dulu di reguler diterima apa tidak. Kalau diterima berarti selesai ya, daftar ulang. Kalau tidak diterima di reguler karena akan ditandingkan lagi di domisili sebaran. Nah, kalau di domisili sebaran ini diterima, berarti kalian bisa langsung daftar ulang. Berarti nanti ya di pilihan 2 sudah nggak dicek ya, pilihan kedua atau ketiga sudah tidak dicek ya. Karena apa Pak? Karena kalian sudah diterima di domisili sebaran dengan kuota 15% tadi. Oke, paham ya? Nah, tetapi jika misalkan di reguler tidak diterima, di domisili sebaran tidak diterima ya, ini ya tidak diterima, maka baru akan dicek lagi di pilihan kedua ya. Dia akan baru dicek di pilihan kedua. Karena apa? Karena di pilihan 1 baik di reguler ataupun di sebaran tidak diterima, baru akan dicek di pilihan kedua.
Atau kalau kalian misalkan Pak, ternyata saya hanya pilih satu sekolah saja, saya hanya pilih satu sekolah, kalau misalkan tidak diterima ya, kalian bisa ikut di tahap berikutnya, yaitu di tahap 4. Ya, paham ya teman-teman ya. Kalau kalian hanya daftar satu sekolah tok, ya di tanding reguler tidak masuk, tanding sebaran tidak masuk, berarti kalian tidak diterima, kalian bisa ikut di tahap berikutnya. Nah, kalau misalkan Pak, saya daftar 2 sekolah atau 3 sekolah, berarti setelah di pilihan 1 ya, di reguler dan sebaran tidak diterima, maka akan dicek di pilihan 2. Nah, pilihan 2 juga sama prosesnya ya. Di pilihan 2 juga sama prosesnya. Akan dicek dulu di domisili reguler. Di ini sekolah pilihan 2 ya. Nah, domisili reguler masuk apa tidak? Kalau masuk, berarti proses selesai. Kalau kalian diterima, berarti kalian diterima di pilihan 2 di jalur domisili reguler. Nah, misalkan tidak diterima, baru akan dicek lagi, ditandingkan kembali di domisili sebaran. Di domisili sebaran juga dicek ya, apakah kalian diterima apa tidak. Jika diterima, berarti proses selesai. Ya, maka pilihan ketiga ini tidak akan dilakukan proses. Oke, paham ya? Nah, tetapi jika ternyata di pilihan 2 sampai di domisili sebaran ternyata kalian tidak diterima, ya. Nah, ini kalau misalkan kalian memilih 3 sekolah, berarti nanti akan dicek di pilihan ketiga. Ya, kalau misalkan di pilihan 2 ya, tanding reguler, tanding sebaran tidak masuk, maka akan dicek di pilihan ketiga jika kalian memilih 3 sekolah. Tetapi kalau misalkan hanya Pak, saya hanya memilih 2 sekolah, berarti nanti kalian berarti tidak diterima, kalian bisa ikut di tahap berikutnya, yaitu di tahap 4. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kalau kalian misalkan Pak, saya daftar 3 sekolah ya, ternyata saya pilihan 1 tidak diterima ya, pilihan 2 tidak diterima, maka akan dicek lagi di pilihan 3. Nah, pilihan 3 prosesnya juga sama teman-teman ya, ditanding dulu reguler ya, setelah ditanding reguler dicek. Kalau kalian diterima berarti proses selesai. Kalian tidak akan ditanding di domisili sebaran ya, karena sudah diterima. Nah, tetapi kalau di domisili reguler ternyata kalian tidak diterima, maka terakhir ya akan ditanding lagi di domisili sebaran. Nah, ini jawabannya cuma 2. Kalau diterima berarti selesai, kalian bisa daftar ulang, berarti diterima ya di pilihan ketiga. Nah, tetapi jika ternyata tidak diterima ya, nah berarti kalian kan tidak diterima ya, baik di pilihan 1, pilihan 2 ataupun di pilihan 3, maka kalian bisa ikut daftar di tahap berikutnya, yaitu tahap 4. Jadi itu prosesnya. Jadi untuk cara daftarnya sama ya, untuk jalur domisili reguler ataupun sebaran ya, itu sama ketika kalian daftar di jalur domisili SMA. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video kita ya, nanti di jalur domisili SMA. Ini baru kemarin saya upload ya, ini cara daftar di jalur domisili SMA. Nanti hanya ada istilah pembagian kota saja ya. Jadi ada pembagian kota untuk 20% reguler, 15 sebaran. Terus untuk proses seleksinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, mengenai seleksi di reguler dan sebaran. Itu teman-teman ya, nanti di video berikutnya kita akan bahas untuk melihat peluang diterima ya di semua jalur pendaftaran. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.